Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehat wal afiat untuk akhirnya kita bisa kembali belajar bersama-sama. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kemudahan dalam belajar, kemudian nanti diberikan kekuatan untuk bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita dengan materi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari dulu apa itu iman. Iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini, juga yang menjalankan dan bertanggung jawab atas segalanya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui 3 cara. Yang pertama melalui alam semesta, melalui Al-Qur'an, dan melalui Asmaul Husna. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Anak-anak sekalian, di alam semesta ini itu ada banyak sekali macam-macam ciptaan Allah, mulai dari benda-benda mati dan juga benda-benda yang hidup. Ternyata semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada benda mati tidak bergerak, tidak bernafas, juga ada benda yang hidup, bergerak dan bernafas. Dan pastinya semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita simak contoh berikut ini. Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini itu buatan Allah Subhanahu wa taala?" Kata ibunya, "Oh iya benar. Memang semua yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu itu ciptaan manusia, Bu?" "Wah, kamu betul anakku, tapi kelihatannya kamu belum yakin. Sebentar, kita kasih contoh ya. Apa yang ingin kita jelaskan? Nah, kalau kamu tahu meja itu adalah ciptaan manusia, tapi kamu harus tahu bahwasanya meja itu berasal dari pohon, dan pohon itu tumbuh di atas bumi. Bumi siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tetap ciptaan Allah. Kamu sudah mengerti? Oh begitu, sekarang aku sudah paham Bu, dan yakin Bu. Alhamdulillah kalau kamu sudah paham. Nah, semuanya yang sedang memperhatikan cerita ini juga sama. Kalian harus tahu bahwasanya yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Allah. Nah, kita lanjutkan mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, Quran Surat Al-An'am ayat 102. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Itulah ayat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemelihara segala sesuatu. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah
Allah yang menjaganya, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang memeliharanya. Kalau tadi manusia itu tidak menciptakan, tapi dia hanya membuat sesuatu dari apa yang sudah Allah sediakan. Jadi seperti itu anak-anak sekalian. Selanjutnya kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Azim, dan Al-Adl. Dari ketiganya ini kita akan membahas satu persatu sehingga kita lebih bisa mengenal Allah. Kalau kalian tahu kata-kata kalau tak kenal maka tak sayang, maka kita harus semakin mengenal Allah agar kita bisa semakin sayang, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja nanti yang akan kita pelajari? Al-Basir itu apa, Al-Azim itu apa, dan Al-Adl itu apa. Maka anak-anak sekalian harus memperhatikan dengan baik agar kita tidak salah dalam memahaminya. Anak-anak sekalian, Al-Basir atau Allah itu maha melihat. Nah, Allah maha melihat segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang ada di depanmu, di belakangmu, bahkan yang tersembunyi di dalam lubuk hatimu. Allah mengetahui itu. Maka mari kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik, karena pastinya Allah tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam gambar kita dapati ada dua orang anak yang sedang menggunjing temannya. Tapi sang anak tersebut yakin walaupun berbisik Allah pasti tahu dan melihat kita. Maka kita tidak boleh mudah-mudah untuk menggunjing orang lain karena Allah pasti tahu. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan mengenal Allah melalui sifat al-adlnya. Allah maha adil. Nah, jadi Allah melihat kita itu sangat adil sekali. Hanya takwa yang membedakannya. Tidak itu kamu anaknya siapa, kamu sukunya apa, kamu orang kaya, kamu orang miskin. Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat seberapa besar ketakwaanmu kepadanya. Nah, itu sebagai pembelajaran bagi kita. Ketika kita berteman, maka jangan memilih-milih teman. Nah, kamu jangan hanya berteman dengan orang yang kaya mungkin karena kamu menemaninya karena dia anaknya ibu guru, anaknya orang yang punya banyak uang. Nah, bukan seperti itu cara berteman, tetapi karena Allah itu al-adil, Allah itu maha adil, maka kita harus berteman dengan siapa saja. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari sifat Allah al-azim. Allah itu maha agung. Sekalian, Al-Azim adalah Allah maha agung. Kita perlu tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Allah lah yang menguasai segalanya. Kita sebagai manusia itu tidak akan pernah bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, al-azimnya Allah itu tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun juga, bahkan dalam mengurusi alam semesta ini. Maka mari senantiasa mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersandar kepada Allah dalam melakukan segalanya. Demikian anak-anak sekalian, kita mengenal Allah melalui alam semesta, kemudian melalui Al-Quran, kemudian yang terakhir melalui Asmaul Husna. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas hari ini apa? Tugas hari ini adalah jelaskan pengertian beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dan yang terakhir, apa pengertian dari Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Anak-anak sekalian, cukup sampai di sini materi kita.
Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama, doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.